Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 939-942. Jericho Lee tidak ingin diekspos. Tentu saja, ini bukan karena dia ingin bersikap low profile. Setelah identitasnya terungkap, orang lain akan takut karena identitasnya. Mereka akan jujur jika hatinya buruk. Itu tidak baik untuk rencananya. Menghadapi kepentingan eksplorasi warisan budaya ini, pasti ada orang yang memikirkan hantu. Kalau dari awal karena identitasnya, orang yang dihantui kaget, bagaimana mereka bisa menuntun orang keluar? Tidak peduli apa yang terjadi pada Jericho Lee, dia tidak ingin orang lain berbagi kepentingannya. Mungkin dia akan mendapatkan sesuatu yang bagus dalam ekspedisi ini. Orang punya keegoisan masing-masing, jika itu benar-benar hanya harta biasa, meskipun itu barang yang sangat merugikan, dia tidak ingin dirampok oleh orang lain. Jadi, penting untuk menghilangkan potensi ancaman tersebut. Qiu Cheng saling memandang dan berpikir bahwa mereka tidak menyadarinya sama sekali. Mereka dikejutkan oleh ketelitian Jericho Lee. Di sini, Xing Tianyang dan istrinya menatapnya. Tidak peduli apa yang mereka pikirkan, mereka tidak dapat melihat kedalaman Jericho Lee, yang membuat mereka merasa sangat bersemangat. Hadirin sekalian, apakah pantas melihat saya seperti ini? Jericho Lee tersenyum ringan, tidak memperkenalkan orang di sebelahmu. Haha. Mereka memandangnya dengan penuh arti. Kini mereka punya alasan untuk percaya bahwa Jericho Lee sengaja menyembunyikan identitasnya. Namun, mereka tidak pandai menilai identitas asli Jericho Lee, karena tidak ada seorang pun dalam daftar guru surgawi dalam hal usia, kekuatan, dan nama. Xing Tianyang memandangi dua orang di sampingnya, mereka adalah Pei Long dan Pei Suang, dan mereka juga dua bersaudara. Selain itu, ketika kami datang ke sini, kami menemukan tim lain dalam perjalanan. Itu pasti akan segera hadir. Xing Tianli memperingatkan dengan suara yang dalam. Zuo Jin mengerutkan kening, bagaimana orang bisa datang? Xing Tianli tersenyum tenang dan menjelaskan, kami dapat menemukannya di sini. Di hilir sungai kami menemukan relik ini. Jika kami dapat menemukannya, orang lain juga akan menemukannya. Bedanya, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menemukannya. Mereka yang bisa mengikuti jejak itu untuk menemukan di sini bukanlah sampah. Nada bicara Xing Tian yang sedikit bermartabat, ingatkan Anda, ada tim yang terdiri dari orang-orang yang belum datang, tampaknya sangat kuat. Terutama para pemimpin mereka, saya dengar mereka cukup cerdas. Jericho Lee memiliki alis yang tajam. Apakah dia cerdas? Tampaknya dia adalah orang yang banyak akal. Mungkin apakah dia orang yang sama? Saat ini, Zuo Jin melihat sekeliling. Usulan apa? Kerumunan memandangnya dengan rasa ingin tahu. Zuo Jian berdehem, tujuan semua orang adalah memasuki eksplorasi reruntuhan malam ini. Meskipun kita dibagi menjadi beberapa tim kecil, saya pikir jika kita bekerja sama, tingkat keberhasilan akan lebih tinggi dan kemampuan menahan risiko akan lebih tinggi. Xing Tianli terkejut dan berkata, maksudmu kita semua bertindak bersama. Itulah maksudnya. Zuo Jian mengangguk, tidak ada yang tahu bahaya di reruntuhan. Jika Anda bertindak sendiri, risikonya jauh lebih besar. Khususnya, peninggalan ini hanya dapat dibuka oleh penguasa surga, yang menunjukkan bahwa pasti ada banyak krisis di dalamnya. Itu benar. Pei Long dan saudara-saudaranya mau tidak mau mengangguk setuju dengan lamaran tersebut. Namun, Xing Tianli menggelengkan kepalanya. Tuan Zuo, saya kira tim Anda yang telah kehilangan 2 orang sekarang, dan jumlah orangnya tidak cukup. Apakah Anda mengusulkan itu? Wajah Zuo Jin membeku. Melihat jiji dan rumput liar yang tersisa, dia dengan jujur mengakui, saya punya pertimbangan seperti itu, tapi kata-kata 3 orang sudah cukup. Haha, Tuan Zuo, meskipun lamaranmu kedengarannya bagus, bukan berarti semua orang bodoh. Xing Tianli menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apa masalahnya? Senyuman di wajah Zuo Jin menghilang. Xing Tianli memandangnya, ini masalah besar. Pertama-tama, kami semua memiliki tim kecil masing-masing, tetapi mereka semua adalah orang-orang yang memiliki hubungan baik atau mengobrol dengan baik. Karena kami dapat membicarakannya bersama, maka itu adalah membuktikan bahwa kita sudah membahas pembagian harta setelah memasuki reruntuhan. Jika kita bertindak bersama sekarang, bagaimana kita akan mendistribusikan harta yang kita dapatkan nanti? Kamu bisa mendiskusikannya sekarang. Lagi pula, masih ada sedikit waktu untuk membuka reruntuhan. Yah, ada ruang untuk negosiasi mengenai hal ini, kata Xing Tianli sambil tersenyum dingin. Kedua, tim kecil jauh lebih nyaman dan fleksibel daripada tim besar. Dan di tim kecil saya, hanya ada 4 orang, 2 master surgawi dan 2 periode pembukaan lembah.
Meskipun kekuatan mereka sedikit buruk, kami dapat melindungi mereka dan bergerak dengan nyaman bersama kami berdua. Tapi jika kita bertindak bersama, akan ada lebih dari 7 atau 8 orang yang lamban, bukannya 2. Ada tim lain yang belum datang. Jika dihitung, ada lebih dari 10 orang yang menyeret kaki mereka. Hampir berhenti, dengan cemberut menjawab, tetapi dengan tindakan, guru juga lebih banyak, mungkin tidak dapat melindungi orang lain. Mendengar ini, Xing Tianli tertawa, sepertinya Zhuo Tianxi tidak tahu cara mengelola tim kecil. Memang benar memiliki lebih banyak Tianxi, tetapi tujuannya jauh lebih besar. Awalnya, ketika tim kecil dalam bahaya, tim kecil tim dapat dengan mudah membubarkan diri untuk menghindari bahaya dan bereaksi tepat waktu. Dalam kasus jumlah orang yang banyak, pertama-tama, mobilitas akan jauh lebih buruk, tim akan kelebihan staf, dan bahkan mungkin tidak ada kesempatan untuk menghindari bahaya. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia mengelola tim seperti itu, jadi dia tidak tahu liku-likunya. Hal lainnya adalah kami membentuk sebuah tim karena kami tidak dapat menemukan orang yang tepat untuk membentuk sebuah tim. Setiap orang memiliki keegoisan. Seorang guru surgawi membawa beberapa orang yang lebih buruk dari dirinya. Itu hanya karena orang-orang yang lebih buruk dari dirinya dapat, jika kita bertindak bersama sekarang, akan ada lebih banyak Tuan Surgawi, dan kita pasti akan memiliki kepentingan yang berbeda, bukan? Bukankah Tuan Surgawi kita bertindak sendiri dan meninggalkan hal-hal rumit ini? Anda harus tahu bahwa ketika jumlah orang hampir sama, semakin kuat kekuatannya, semakin membantu kita untuk menjelajah. Kata-kata itu membuat banyak orang hadir merasa cukup tidak nyaman. Terutama Qiu Cheng dan yang lainnya, mereka mulai khawatir jika mereka benar-benar bertindak bersama, beberapa guru surgawi mungkin akan meninggalkan mereka. Lagi pula, dalam hal kekuatan, mereka hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang ada di reruntuhan itu. Semakin kuat kekuatannya, semakin tinggi kemungkinan kelangsungan hidup alaminya. Li Shao, Qiu Cheng dan istrinya memandang Jericho Li dengan cemas. Jericho Li memandang mereka dan tersenyum stabil, "Kamu tenang, aku tidak akan meninggalkanmu." Ia selalu menjadi orang yang beriman, karena berjanji akan menemani 3 orang menjelajah, tentunya tidak akan egois meninggalkan rekan satu timnya. Ini melegakan ketiganya. Alis kiri dan alisnya berkerut, dan butuh waktu lama untuk bertanya dengan suara yang dalam, "Maksud kalian berdua, kalian bertekad untuk tidak bertindak bersama." Bab 940. Itu benar. Xing Tianyang mengangguk tanpa ragu-ragu. Xing Tianli dengan tenang berkata, "Bahkan jika aku ingin berakting bersama, Li Tianxi di sekitarmu tidak mau." Dia menoleh untuk melihat Jericho Li, dan kemudian dia melihat Jericho Li menyeringai, "Ayo kita bergerak bersama, itu bagus." Hanya penjahat yang bisa menilai orang lain dengan kedengkian dan berpikir bahwa semua orang kotor dan egois. Kata-kata itu langsung mengenai Xing Tianli. Di wajah dan meremehkannya. Wajah Xing Tianli tiba-tiba menjadi hitam, dan Wu yang jelek. Orang lain juga merasa luar biasa, sebenarnya Jericho Li begitu saja setuju untuk berakting bersama. Apakah dia tidak khawatir dengan apa yang dikatakan Xing Tianli sebelumnya? Zhuo Jian memandang Jericho Li dengan tidak percaya, "Li Tianxi, apakah kamu benar-benar ingin berakting bersama?" "Dengan baik." Jericho Li mengangguk, "Jika Anda tidak keberatan, Tuan Zhuo akan bertindak bersama kami kali ini." Di peninggalan yang tidak diketahui ini, kemungkinan bertahan hidup akan lebih tinggi jika kita bersatu. Zhuo Jian sangat gembira, "Terima kasih, Tuan Li, tapi aku tidak akan menghormatimu." Menghadapi master yang lebih kuat dari Jikang, tidak ada alasan baginya untuk menolak. Terlihat dari orang lain bahwa Jericho Li memiliki kepala yang dingin dan kekuatan yang kuat tidak sesuai dengan usianya. Dia punya firasat bahwa bertindak bersama tim Jericho Li adalah kebijakan terbaik. Bersenandung. Ketika Xing Tianli dan istrinya melihat ini, mereka langsung mencibir, menyiratkan, "Ketika saatnya tiba, tujuannya terlalu besar. Ketika Anda dalam bahaya, jangan katakan bahwa setiap hari tidak boleh tidak efektif. Karena kalian tidak bekerja sama, jangan terlalu sombong." Jericho Li memutar matanya, dan pada saat yang sama, dia mencibir dan membuat pisau, "Aku lupa memberitahumu, aku seorang dokter, dan keterampilan medisku bagus. Selama aku tidak kekurangan lengan dan kaki, saya bisa menyembuhkannya saat itu juga. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa tidak ada seorang pun di tim saya yang akan mati bersama saya." Begitu suara itu turun, Xing Tianli dan yang lainnya tampak jelek seperti yang mereka inginkan. Qiu Cheng dan istrinya sangat terkejut. Mereka tiba-tiba mengira Jericho Li memang seorang dokter dan dokter Tiongkok yang terkenal. Zhuo Jian sepertinya memikirkan sesuatu. Dia terkejut dan berseru, "Saya ingat, Tuan Li, Anda adalah ahli pengobatan Tiongkok berbakat yang mewakili pengobatan Tiongkok dan menaklukkan flu.
Obat. Kalau saja ada yang tahu namaku, Jericho Lee tertawa ceria. Zuojian sangat gembira. Dia tidak menyangka Jericho Lee begitu tersembunyi. Sekarang dia bisa tenang. Bahkan jika dia terluka di reruntuhan, dia tidak akan khawatir kehilangan nyawanya. Semakin bahagia dia, semakin tidak nyaman perasaan Xing Tianli. Pada akhirnya, mereka tidak tahan. Mereka membuang lengan baju mereka dengan marah dan bersembunyi. Hei, hei, hilangkan popularitasnya. Qiu Cheng menutup mulutnya dan terkekeh. Kamu pantas mendapatkannya. Siapa yang membuatnya, menanyai Li Sao. Qiu Sueleng bersenandung, Xing Tianli, jika mereka terbunuh dalam bahaya di reruntuhan, itu juga kebodohan mereka. Jericho Lee memandang beberapa orang dan berkata, kedua tim menunggu tindakan selanjutnya. Ngomong-ngomong, Anda bisa mengatakan apa yang Anda ketahui atau kuasai. Dalam keadaan darurat, saya bisa mengajukan tindakan balasan. Bagus. Mereka semua mengangguk. Aku yang duluan, Jericho Lee berpikir sejenak dan berkata, pertama-tama, aku tahu cara berobat, jadi jika kamu terluka, aku punya cara yang setara dengan memberimu lapisan kehidupan. Perlindungan simpanan. Lalu aku tahu banyak hal. Meskipun aku tidak tahu tentang peninggalan ini, aku bisa menganalisis informasi berharga selama itu adalah detail yang berguna. Jadi aku akan memberimu beberapa saran. Jika kamu menemukan sesuatu, tolong beritahu saya. Saya akan memberi Anda perintah. Ada nada perintah yang tidak dapat disangkal dalam kata-katanya, tetapi kerumunan itu tidak marah sama sekali. Karena dia telah membuktikan pikirannya dengan tindakan praktis, dan dia harus benar mendengarkannya. Setelah mempertimbangkan sejenak, Zuo Jin menjawab, jika saya berkata demikian, saya harus lebih kuat dan mengetahui sedikit mekanismenya. Keterampilan mekanisme. Jericho Lee mengangkat alisnya dengan heran, keterampilan mekanisme macam apa? Saya biasa bepergian ke seluruh Tiongkok, dan saya bertemu dengan beberapa orang yang bisa mempelajari keterampilan mekanisme. Umumnya, ada jejak dalam tata letak mekanisme tersembunyi, yang bisa saya bedakan. Pra-penilaian. Zuo Jin ragu-ragu dan bertanya, saya pikir ini akan berguna. Sangat berguna. Jericho Lee mengangguk dengan tegas, pasti ada organ di dalam reruntuhan. Jika kita bisa mengetahui keberadaan organ itu terlebih dahulu, kita bisa mengejar keberuntungan dan menghindari kejahatan. Itu sangat membantu. Masyarakat menjadi bahagia, dan peluang keberhasilan mereka meningkat. Siapa yang berikutnya? Keterampilan deduktif leluhur keluargaku meramalkan hal yang tidak diketahui dan menimbulkan bahaya melalui yin dan yang dan lokasi gerbang aneh, Jiji berkata dengan nada puas diri. Artinya, jika kita pergi ke persimpangan jalan, yang satu berbahaya dan yang lainnya tidak, bisakah kamu menyimpulkannya? Jericho Lee bertanya dengan heran. Jiji mengangguk, ya. Namun, keterampilan deduksi terbatas. Dengan kekuatan saya saat ini, saya tidak dapat sering menggunakannya, dan menghabiskan banyak kesadaran dan energi. Itu hanya dapat digunakan pada saat-saat kritis. Cukup. Sekalipun bisa banyak membantu, Jericho Lee berkata sambil tersenyum, menoleh ke arah yang lain, bagaimana dengan yang lain? Apa lagi yang akan terjadi? Yah, sepertinya aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sisanya menggaruk bagian belakang kepala karena malu. Jika tidak, pikirkan saja. Mungkin kamu bisa membantu. Jericho Lee tidak segan-segan. Lagi pula, tidak semua orang tahu sesuatu yang bisa sangat berguna. Qiu Cheng 3 orang dan rumput liar mengerutkan alisnya, merenung. Untuk waktu yang lama, Qiu Sue tiba-tiba terkejut dan menangis, ya. Saya tahu beberapa kata kuno. Saya ingin tahu apakah saya dapat membantu Anda. Tulisan kuno. Apa rasanya? Jericho Lee tercengang. Saat saya berlatih, saya tidak bisa memahami buku-buku kuno, jadi saya selalu mempelajari karakter kuno. Saya tahu prasasti tulang ramalan, prasasti Sixia, prasasti Jinwen, dan sebagainya. Kata Qiu Sue, dan kemudian menunjukkan ekspresi malu, saya tidak tahu apakah ini dapat membantu. Ya, tentu saja. Zuo Jin di dekatnya tiba-tiba berkata dengan gembira, saya lupa mengatakan bahwa pasti ada sesuatu yang kuno. Karakter di tempat di mana beberapa mekanisme tersebar di seluruh dunia. Jika seseorang bisa memahaminya, mereka mungkin bisa membimbing kita. Petik 2. Qiu Sue mengetahui karakter Tiongkok kuno. Bisakah kalian bertiga memikirkan sesuatu? Jericho Lee memandangi sisa Qiu Cheng, Qiu Yi dan rumput liar. Wajah ketiga pria itu hampir kusut, dan akhirnya mereka menggelengkan kepala dengan getir. Jericho Lee melihat ini, sangat tidak berdaya, tidakkah kata-kata ingin dipaksakan, tunggu untuk mengingat untuk melindungi diri sendiri. Bab 941. 1 jam kemudian, melihat reruntuhan akan segera dibuka, tim terakhir datang. Itu kamu.
Saat Zuojian melihat seseorang datang, wajahnya menjadi sangat aneh. Zuojian, aku bahkan tidak menyangka kamu akan datang kali ini. Pihak lain juga mengenali Zuojin dengan nada penuh arti. Zuojin mendengus dingin, Qiu Qianqi, kenapa kamu tidak berkorban untuk keluarga Qiu di selatan Sichuan? Qiu Qianqi. Mendengar nama itu, Jericho Lee mengangkat alisnya, dan pengenalan Qiu Qianqi dalam daftar guru surgawi segera muncul di benaknya. Qiu Qianqi, peringkat ke-29 dalam daftar guru surgawi, dipuja oleh keluarga Qiu di selatan Sichuan pada masa awal Jindan. 15 tahun yang lalu, dia dirasuki iblis, yang mengakibatkan sisa racun dan hilangnya kekuatannya. Sejauh ini, dia belum pulih. Meskipun Qiu Qianqi berada di peringkat terbawah dalam daftar Master Surgawi, Jericho Lee tidak akan meremehkannya karena hal ini. Orang yang bisa masuk dalam daftar guru surgawi kurang lebih memiliki kelebihannya masing-masing. Ketika Jericho Lee melihat Qiu Qianqi, wajahnya dingin, dan ada sedikit cuan di antara alisnya, tapi itu tidak terlalu jelas, dan pelipisnya tinggi, jadi dia pasti mudah tersinggung atau bahkan murung. Tapi wajah Qiu Qianqi dingin dan matanya tajam. Bagaimanapun, Qiu Qianqi tidak terlihat seperti karakter yang sederhana. Memikirkan keracunan Qiu Qianqi, kekuatannya belum pulih dan belum terselamatkan selama 15 tahun. Dilihat dari usianya, dia sepertinya berusia awal 40-an. Dapat disimpulkan bahwa dia telah menembus guru surgawi sebelum dia berusia 30 tahun. Anehnya, seseorang yang bisa menjadi guru surga sebelum usia 30 tahun adalah seorang yang jenius dan berwatak sederhana. Tapi, Jericho Lee menatap Qiu Qianqi. Dia selalu merasa bau pria ini agak aneh. Apakah itu ilusinya? Qiu Qianqi mencibir di sudut mulutnya dan berkata, jika kamu bisa datang, mengapa aku tidak bisa? Saya kebetulan menemukan relik ini. Saya datang ke sini untuk menjelajah dan mencari peluang. Bukankah itu normal? Jika Anda punya kesempatan, kamu bisa mendapatkannya. Kamu wajahnya muram. Jericho Lee memandangnya, apakah kamu ada festival? Jelas ada kontradiksi di antara mereka, jika tidak, nada bicara mereka tidak akan salah. Zuojin menghela nafas, tapi tidak menyangkal, benar. Saat saya di Sichuan Selatan, saya bertengkar dengan orang ini. Saya memenangkannya, tetapi dia tidak mengaku kalah. Begitulah. Mungkin saja Qiu Qianqi tidak pernah menyerah dan mengganggu Zuojian, yang membuat Zuojian sangat kesal dengan pria ini. Ciu-ciu. Saat ini, Xing Tianli dan istrinya datang. Kalian berdua juga ada di sini, kata Qiu Qianqi, dengan ekspresi aneh di wajahnya saat melihat pengunjung itu. Xing Tianli tersenyum dan melambaikan tangannya. Saudara Qiu bercanda. Siapa yang bisa menjamin idenya tidak akan pernah berubah? Kami di sini untuk menemukan peluang kami sendiri di reruntuhan. Oh, apa maksudmu? Apakah kultivasi Anda mengalami hambatan? Qiu Qianqi penasaran. Xing Tianyang menghela nafas, sejujurnya, aku dan saudara Qiu telah tinggal di tahap awal Jindan selama beberapa waktu, tapi kami belum bisa menerobos. Kali ini aku akan mencoba peruntunganku. Baiklah, semoga beruntung, Qiu Qi tertawa. Suasana tempat kejadian dulunya sangat aneh, dan penonton terbagi menjadi 3 kubu. Satu dipimpin oleh Jericho Lee dan Zuojin, satu dipimpin oleh Xing Tianli dan saudara-saudaranya, dan satu lagi dipimpin oleh Qiu Qianqi. Ketiga kubu tersebut menempati satu posisi, dan air sumur tidak melanggar air sungai. Mereka saling menjaga satu sama lain, meskipun mereka saling mengenal, mereka tidak akan mengendurkan kewaspadaan terhadap orang lain hanya karena mereka mengenal satu sama lain. Jam 9 malam. Benar-benar gelap dan bulan sedang tinggi. Bulan penuh. Qiu Cheng memandang ke langit dengan penuh semangat. Saatnya membuka reruntuhan. Saya terlihat sedikit bersemangat. Semua orang menantikan untuk pergi ke tepi platform batu. Peninggalan ini sepertinya dikelilingi tembok platform batu, dan tempat di tengahnya yang terlihat seperti menara dan loteng sepertinya bisa dilewati. Padahal, di pinggir platform batu itu penuh dengan larangan. Jika kamu ingin masuk, kamu harus memiliki malam bulan purnama, menghapus larangan, dan melepaskan pembatasan sebelum kamu dapat dibuka. Mendengar pidato, Jericho Lee tiba-tiba mengangguk, begitulah, tidak heran dia melihat loteng di sekelilingnya kosong, mengapa orang-orang ini harus menunggu. Ada larangan untuk berani. Dia berspekulasi bahwa itu adalah susunan yang dia temukan sebelumnya. Bersenandung. Tiba-tiba, cahaya biru air beriak di tepi platform batu, seperti tirai. Larangan formasi. Di mata Jericho Lee, dia merasakan kekuatan langit dan bumi yang sangat kuat dari cahaya biru air. Wow! Tirai yang beriak sepertinya menimbulkan lapisan riak. Penonton langsung mendengar suara cipratan air dan sangat terkejut. Jericho Lee sedikit mengangkat alisnya, suara air.
Matanya beralih ke langit, hanya untuk melihat bulan terang di langit, cahaya perak samar turun, beriak di seluruh tirai, tirai semakin beriak. Pada saat ini, di depan orang banyak di platform batu, tirai perlahan terbuka sedikit. Larangannya terbuka. Serang dengan ki asli dan buka larangan sepenuhnya. Ketika Xing Tianyang dan yang lainnya melihat retakan itu, wajah mereka langsung menunjukkan ekspresi tidak sabar. Segera, kedua pria itu segera melangkah maju, mengeluarkan ki yang kuat, dan bergegas menuju celah. Li Tianxi, ayo kita lakukan juga. Zhuo Jian menoleh dan menatap Jericho Li. Jericho Li mengangguk, tangan kanannya menyanyikan lagu, dan semburan ki yang jauh lebih kuat dari telapak tangan orang lain. Bang! Di bawah serangan gabungan dari 5 Tuan Surgawi, kemarahan ki akan merobek celah itu lebih jauh. Retakan. Yang tadinya hanya sebesar retakan jari, terkoyak dan melebar sedikit demi sedikit, lalu selebar yang bisa dimasuki dan dikeluarkan seseorang. Wash! Saat masa berhenti menyerang, Qiu Qianqi segera bergegas masuk lebih dulu, meninggalkan pepatah, kalian teruskan. Waktu untuk membuka larangan hanya 10 menit, dan itu akan hilang dalam 10 menit. Wah! Beberapa orang yang mengikuti Qiu Qianqi bergegas masuk ke dalam celah. Ayo masuk juga. Xing Tianli melirik beberapa orang dan melompat ke dalam celah. Xing Tianyang dan Pei Long bersaudara segera mengikuti. Melihat ini, Zhuo Jian tidak sabar, ayo kita menyusul, atau kita tidak akan punya kesempatan saat pintu masuk ditutup. Jangan khawatir. Jericho Li menghentikannya, sebelum saya masuk, saya akan mengucapkan beberapa patah kata. Pintu masuk ditutup dalam waktu kurang dari 10 menit. Aku sedikit gelisah. Rerumputan di sebelah tembok mengeluh tidak puas, senang rasanya masuk lagi. Jika pintu masuknya ditutup, kita akan datang dengan sia-sia. Jericho Li melirik mereka, hanya beberapa kata, bukan beberapa menit. Itu harus dikatakan di luar. Bab 942, yah, katamu. Jericho Li mengacungkan jari, pertama, jika tebakanku benar, pemandangan yang terlihat di luar reruntuhan pasti berbeda dengan pemandangan yang terlihat di dalam. Karena belum pernah ada orang yang masuk, itu sama sekali tidak diketahui. Karena lingkungan yang tidak diketahui, kita pasti berada di dalamnya. Hati-hati. Saat kamu masuk, jangan terburu-buru masuk. Berdirilah di tempat kamu jatuh. Jangan bergerak sampai semua anggota tim masuk dan bergabung. Saya pikir kamu harus sangat jelas tentang hasil dari keberadaan bidang yang tidak diketahui ini ditinggal sendirian. Mereka semua mengangguk kagum dalam hati. Tak heran jika ia ngotot mengatakan di luar bahwa ini memang masalah yang tidak bisa diabaikan. Kedua, jika ternyata ada celah besar antara tempat jatuh dan tempat berpikir, jangan panik dan lari-lari apalagi berteriak, karena kita tidak tahu apa isinya. Kalau ada hantu dan monster di dalamnya, itu, kamu akan mati jelek. Apa yang harus kita lakukan? Aku sibuk bertanya. Jericho Li rotan demi rotan, ini rotan yang kusiapkan saat menunggu relik dibuka. Ada nafas asli yang kutinggalkan di sana. Bawalah, dan setelah masuk, kamu bisa mencari pendamping dengan membedakan nafas ki. Ini benar-benar cara yang bagus, katanya. Lagi pula, kalian semua punya ponsel, kan? Ya. Tapi tidak ada sinyal. Tidak ada sinyal, tapi ponselnya punya senter sendiri kan? Ada fungsi lampu mara bahaya SOS, Anda juga dapat menggunakan lampu ini, jika lingkungan berkabut atau semacamnya, ini benar-benar sangat berguna. Setelah Jericho Li mengingatkan, orang-orang segera mengeluarkan ponselnya, mereka tidak menyangka bisa untuk melakukannya. Akhirnya, berhati-hatilah. Kamu akan menjelajah, semua orang ingin mendapatkan kesempatannya sendiri, tidak ada yang mau mati. Jadi berhati-hatilah. Jericho Li tiba-tiba mengubah kata-katanya dan berkata, Qiu Qianqi itu sangat berbahaya. Jika kamu tidak sengaja bertemu dengannya sendirian, kamu harus menjauh darinya. Kamu harus mencari teman terlebih dahulu, atau kamu akan sangat berbahaya. Mereka sangat terkejut sehingga Qiu Cheng tidak dapat mempercayainya, apakah dia akan membunuh kita? Bukankah yang pertama mencari harta karun? Yang lain juga bingung. Artinya, jika mereka akhirnya menemukan harta karun itu, akan sulit bagi mereka untuk bersaing, kecuali itu sebuah tim. Tapi kami punya 3 tim, jadi kami akan membunuh masing-masing tim. Yang lain pada akhirnya. Bagaimana menurut Anda jika Anda membunuh pesaing Anda sebelum Anda menemukan harta karun itu? Ini. Mata kerumunan itu melebar. Juga, saat dia muncul, saya merasakan ada yang tidak beres dengannya. Aku tidak tahu apa itu, tapi itu pasti kartunya. Suara Jericho Li bermartabat, singkatnya, semua orang harus berhati-hati. Saya mengerti. Masuk. Jangan panik, masih banyak waktu. Mereka pergi ke pintu masuk celah secara bergantian dan melompat masuk.
Jericho Lee memilih yang terakhir, dia harus menjaga satu tangan, yaitu apakah akan ada serangan diam-diam pada akhirnya. Tentu saja, kemungkinan ini sangat kecil, tapi dia melakukannya karena kehati-hatian seperti biasanya. Selain itu, tidak ada bedanya untuk masuk lebih awal atau lebih lambat. Sebagai relik, peluang mendapatkannya tergantung pada keberuntungan seseorang, namun tidak bisa didapatkan dengan masuk lebih awal. Melompat ke dalam celah, Jericho Lee pertama kali merasakan perasaan tenggelam dengan cepat, seolah-olah dia jatuh dari tebing. Jantungnya berdegup kencang, seperti yang dia pikirkan. Kelihatannya paviliun itu datar di luar, tapi nyatanya di dalamnya ada jurang yang dalam. Entah berapa lama Jericho Lee jatuh, tapi tiba-tiba dia merasa kecepatan jatuhnya sudah menurun, lalu dia, dada, 2 kali, dan menginjak tanah dengan mulus. Ini adalah. Pada saat mendarat, alis Jericho Lee berkerut dalam. Di depan mataku, aku tidak bisa membuka mata terhadap kabut. Selain itu, saat itu gelap. Saya tidak dapat melihat dengan jelas jalan di depan dan apa yang ada di segala arah. Aku benar-benar paruh burung gagak. Katanya ada kabut, tapi ada kabut. Jericho Lee terdiam beberapa saat. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dialah satu-satunya. Seperti yang diharapkan, itu sama dengan prediksiku. Lokasi pendaratan setiap orang berbeda. Dia berjongkok dan menyentuh tanah. Rumputnya mati dan busuk, dan bau tanahnya berbau aneh, seperti bau busuk. Jarak pandang tidak lebih dari 10 meter, paling tidak kabutnya sedang. Ada yang tidak beres. Kabut itu disebabkan oleh pengembunan uap air saat cuaca dingin. Jericho Lee berjalan maju mundur sejauh 5 meter, ke kiri dan ke kanan. Benar saja, tidak ada tumbuhan hijau, semuanya mati, itu membuktikan ruang ini tertutup, tidak ada sinar matahari dan hujan, sehingga semuanya mati kering. Aneh dari mana asal uap air pembentuk kabut ini. Dia tidak dapat berhenti memikirkan suara air ketika reruntuhan dibuka. Apakah ini tentang suara itu? Tidak, kabut biasa terbentuk pada pagi hari, dan karena adanya angin maka uap air akan mengalir, sehingga kabut dapat menyebar. Ruang ini tertutup tidak akan ada angin yang bertiup, begitu pula jika ada uap air yang dibawa olehnya. Sungai, tanpa bantuan angin tidak mungkin terbentuk kabut besar ini. Sekalipun tidak ada sinar matahari, akan ada molekul cahaya di udara, dan beberapa tanaman yang hanya membutuhkan jumlah fotosintesis yang sangat sedikit untuk tumbuh tidak dapat hilang sama sekali. Segala macam tanda terlalu tidak masuk akal. Jericho Lee mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Dia menutup matanya dan mendengarkan semuanya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya. Terlalu sepi. Sepertinya tidak ada angin, tidak ada makhluk, tidak ada burung, tidak ada serangga di ruang ini. Mungkinkah itu disebabkan oleh susunannya? Jericho Lee memikirkan susunan besar yang disusun di luar seluruh reruntuhan, siap mendeteksi apakah semua jenis fenomena aneh terkait dengan susunan tersebut. Namun sayang sekali karena kabut, dia tidak bisa mengamatinya. Yang lebih aneh lagi adalah ketika dia menjalankan ki yang asli, dia menemukan bahwa ki yang asli mengalami perlawanan. Sepertinya ada misteri yang tersembunyi di mana-mana di peninggalan ini. Bahkan jika fenomena aneh ini bukan disebabkan oleh susunannya, mereka mungkin diatur secara artifisial. Jericho Lee menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan ponselnya dan menyalakan fungsi lampu SOS. Itu sendiri adalah malam, kilatan cahaya gelap di malam hari atau lebih menarik perhatian. Jericho Lee perlahan melangkah maju, di saat yang sama, ia membuka pikirannya dan mencari nafas sebenarnya pada rotan yang ia berikan kepada orang lain. Pergerakan ki terbatas, tetapi kesadaran ilahi itu sendiri bersifat ilusi dan tidak dibatasi. Selain itu, kesadaran ilahi Jericho Lee sendiri sangat kuat. Melalui telepati, ia langsung mengamati situasi sekitar 1 kilometer. Sepertinya ada sedikit kemiringan di tanah. Tampaknya condong ke barat. Dia hendak menyesuaikan arahnya ketika punggungnya tiba-tiba menjadi dingin. Sebagai seorang pejuang, intuisinya membuatnya merasakan peluang yang mematikan. Wajahnya tiba-tiba berubah, ada sesuatu.